Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sapi-sapi legend milik Setia Farm Purworejo ya teman-teman. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah membuatkan videonya, namun banyak teman-teman semua yang mempertanyakan kok banyak sih yang belum disebutkan seperti Mbah Gareng, Triton dan lain-lain ya teman-teman. Baik, kita akan sebutkan satu persatu sapi legend Setia Farm di video kali ini ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada sapi PO ya teman-teman. Sapi PO ini merupakan sapi peranakan ongol dan sapi ini berasal dari Kabupaten Kebumen. Di kesempatan yang pertama ini kita akan membahas sapi legend Setia Farm yang berasal dari jenis PO ya teman-teman. Di posisi yang pertama yaitu ada Mbah Gareng. Mbah Gareng ini beberapa waktu yang lalu memenangi kontes sapi dan Mbah Gareng ini berhasil mendapatkan juara satu ya teman-teman, dengan bobot ekstrim 1 ton up untuk sapi PO. Alasan kenapa Mbah Gareng ini bisa berhasil memenangi kontes yang diadakan oleh APPSI adalah umumnya sapi PO ini memiliki bobot hanya 800 kilo dan sedangkan Mbah Gareng ini mampu mencapai 1 ton up ya teman-teman, yang menjadikan sapi PO terbesar di Indonesia. Akhir cerita dari Mbah Gareng ini yaitu dikorbankan di Hari Raya Idul Adha pada beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada Mas Triton. Mas Triton ini merupakan sapi yang berjenis sama dengan Mbah Gareng ya teman-teman, yaitu sapi PO atau sapi peranakan ongol. Jadi Mas Triton inilah yang selalu menemani Mbah Gareng ketika Mbah Gareng mengikuti kontes APPSI beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Ini adalah momen ketika Mas Triton diajak jalan-jalan oleh Mas Hermawan ya teman-teman. Wah, terlihat kencang sekali larinya. Di sini Mas Triton terlihat gesit ya teman-teman, walaupun badannya itu sudah mendekati 1 ton. Akhir cerita dari Mas Triton ini sama dengan Mbah Gareng ya teman-teman, yaitu dimuliakan di Hari Raya Idul Adha beberapa tahun yang lalu ya. Di urutan ketiga yaitu ada Herseto. Herseto ini merupakan pejantan tangguh dari Setia Farm Purworejo ya teman-teman. Jadi tidak heran ketika peternak sapi di lingkungan Setia Farm memiliki sapi betina akan langsung dijodohkan dengan Herseto ya teman-teman. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan bibit unggul nantinya. Berikut ini merupakan prestasi dari Herseto ya teman-teman, akan dijelaskan langsung oleh Mas Hermawan. Untuk prestasinya Herseto sendiri, di Kabupaten Kebumen sendiri Herseto juara pertama untuk kelas kontes ekstrim atau penggemukan. Lalu di DIY Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, Herseto juga menjuarai kelas pejantan pada saat itu. Di urutan keempat ada Gobel ya teman-teman. Si Gobel ini pernah memenangi kontes sapi di Desa Sitiadi, Kebumen ya, dan ia menjuarai kontes kelas pejantan ya teman-teman. Fakta lain dari si Gobel ini merupakan sapi incaran lama dari Setia Farm Purworejo ya teman-teman. Namun beberapa tahun yang lalu pada incaran yang pertama Mas Hermawan tidak bisa mendapatkan si Gobel. Namun yang mendapatkan adalah temannya Mas Hermawan di daerah Yogyakarta ya teman-teman. Namun di daerah Yogyakarta si Gobel ini mengalami sakit sehingga berat badannya turun banyak ya teman-teman, dan akhirnya dipulangkan kembali ke Kabupaten Kebumen dan setelah itu dibeli kembali oleh Mas Hermawan ya teman-teman. Dan alhamdulillah pada saat diambil Mas Hermawan dan dirawat oleh Mas Hermawan Setia Farm, si Gobel ini pelan-pelan keadaannya membaik dan berat tubuhnya kembali ke seperti semula ya teman-teman. Baik, kita akan lanjut ke kelima, dan di urutan kelima ada Seno ya teman-teman. Seno ini merupakan sapi tunggang terbaik milik Setia Farm Purworejo. Berikut ini merupakan prestasi dari Seno itu sendiri ya teman-teman, dan akan dijelaskan secara langsung oleh Mas Hermawan Setia Farm Purworejo. Lalu untuk si Seno sendiri, prestasi membanggakannya untuk tingkat nasional, juga menjuarai kontes masuk kategori 10 besar. Di urutan ke-6 ada Pahing. Pahing ini terkenal sebagai preman kandang ya. Kenapa disebut preman kandang? Karena perilakunya yang tengil dan disebut oleh Mas Hermawan sebagai preman kandang Setia Farm Purworejo. Berikut ini adalah sifat tengil dari si Pahing ya teman-teman. Ini adalah momen ketika temannya Mas Hermawan sedang menaiki Pahing ya teman-teman. Wah, langsung dicungkal seperti itu dan enggak nih bang,
Terkejut saya bang. Oke, kita akan lanjut pembahasannya tentang Pahing ya teman-teman. Menurut saya pribadi, Pahing ini adalah sapi yang paling istimewa di setiap farm Purworejo ya teman-teman. Lebih istimewa daripada si Remon, daripada si Mbah Gareng. Jadi walaupun si Pahing ini tidak mempunyai prestasi sebanyak Remon dan Mbah Gareng, tetapi si Pahing ini dikorbankan atau dimuliakan oleh Mas Hermawannya itu sendiri untuk Mas Hermawan keluarga dan untuk para keluarga kandang semuanya ya teman. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ada Satrio Borneo ya teman-teman. Untuk Satrio Borneo ini saya tidak tahu track recordnya, tapi kemarin kalau tidak salah Satrio Borneo ini telah dikorbankan atau dimuliakan pada beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu track record dari Satrio Borneo ini bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman, agar kita bisa menambah wawasan mengenai Satrio Borneo ini ya. Di posisi ke-8 yaitu ada Bromo ya teman-teman. Bromo ini dulunya berasal dari Kabupaten Kebumen dan diambil oleh setiap farm Purworejo. Akhir cerita dari si Bromo ini yaitu dimuliakan di Hari Raya Idul Adha pada beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Untuk yang ke-9 yaitu ada Rocky. Rocky ini merupakan sapi PO atau sapi peranakan ongol yang pintar ya teman-teman. Dikatakan pintar karena si Rocky ini menjadi guru bagi sapi pemula yang ingin menjadi sapi gerobak ya teman-teman. Dan Rocky ini adalah sapi yang hafal jalan pulang ya teman-teman. Hal ini dibuktikan ketika si Rocky ini sedang dinaiki oleh Irfan Hakim dan ia mampu pulang sendiri. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai sapi legend dari jenis PO ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas sapi legend setiap farm dari jenis limousine cross ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada Wariso. Wariso ini menurut Mas Hermawan merupakan limousine cross Brahman ya teman-teman, yaitu ditandai dengan adanya punuk yang dimiliki oleh Wariso. Pada beberapa waktu yang lalu Wariso ini dibeli oleh Irfan Hakim ya teman-teman, dan di sini terlihat sekali Irfan Hakim memiliki kedekatan khusus dengan Wariso ya. Itu dipeluk-peluk oleh Irfan Hakim, dia diam saja ya teman-teman, seolah menandakan bahwa Wariso ini sangat nyaman dipeluk oleh Irfan Hakim ini. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa jika kita bisa merawat hewan dengan baik, kita akan bisa melakukan bonding dengan mereka ya. Ini merupakan momen ketika Wariso sedang diantarkan ke rumahnya Irfan Hakim ya teman-teman. Perjalanan yang ditempuh Wariso dari Purworejo ke Jakarta yaitu sekitar 10 jam ya teman-teman. Dan pada saat 5 jam pertama Wariso sempat tidur atau jerum ya teman-teman. Dan ini ketika Wariso memasuki jalan tol ya. Wah, terlihat besar sekali ya di sini Wariso. Dan kini Wariso tinggal kenangan ya teman-teman. Kita hanya bisa melihat Wariso dari video-video sebelumnya. Kita pasti sedih sekali, tapi kita akan mendukung apa yang dilakukan Irfan Hakim, karena hal yang dilakukan Irfan Hakim ini adalah bentuk untuk memuliakan si Wariso ini di Hari Raya Idul Adha ya teman-teman. Di urutan kedua untuk sapi berjenis limousine cross yaitu ada si Remon ya teman-teman. Remon ini menjadi salah satu legend dari setiap farm karena si Remon ini memiliki banyak prestasi. Prestasi dari si Remon ini akan dijelaskan secara langsung oleh Mas Hermawan setiap farm Purworejo ya teman-teman. Remon alhamdulillah bisa membanggakan, bisa memberikan satu semangat lah untuk keluarga kandang setiap farm. Salah satunya mengikuti pengadaan ternak yang diadakan oleh Dinas Kabupaten Purworejo, kabupaten kami, yaitu untuk pejantan tangguh gitu ya. Nah, kesempatan itu Remon bobotnya masih di angka sekitar 800 kiloan sedulur teman-teman semua, dan menjuarai di Kabupaten Purworejo. Di sini